Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di bab dimensi 3. Kita masuk latihan 2. Kalian perhatikan akan membahas 5 soal lagi. Nomor 1. Diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk X cm. Besar sudut yang terbentuk antara garis HF dan DE. Seperti biasa kita gambarkan dulu kubusnya. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, kita lihat. Dengan panjang rusuk X, besar sudut yang terbentuk antara, coba ya, HF. Berarti kita tarik garis HF, kemudian DE. Nah, bagaimana kita mencarinya? Yaitu HF itu sama dengan DB. Ini sama dengan, nah, karena kita nggak enak nih ngelihatnya kalau dari sisi sini saling berhimpit, berarti kita coba buat segitiganya. Nah, gini, kurang lebih ini B, ini D, ini H. Kalau kalian perhatikan, sebenarnya baik EB, BE maupun DE itu semuanya merupakan diagonal sisi. Berarti panjangnya sama sebenarnya. Jadi tanpa harus menghitung, ini kan sama nih. Berarti segitiga sama sisi, sudutnya adalah 60 derajat. Kalian juga, ini bentuk soalnya sama dengan yang di latihan sebelumnya ya. Jadi kalian tahu ini segitiga sama sisi. Di nomor 2, diketahui limas TABCD dengan ABCD berbentuk persegi. Jika TC tegak lurus ABCD, maka kita diminta menentukan pernyataan yang benar. Untuk itu, kita coba gambarkan terlebih dahulu. Bentuknya persegi, berarti andaikan bentuknya gini ya. Misalkan, nah, seperti ini. Kemudian ini dan ke sini. Nah. Oke, berarti ini T A B C D. Coba sekarang kita cek satu persatu dari yang diketahui. Kalau ini tegak lurus, berarti ini juga tegak lurus ya. TC. Sekarang kita perhatikan opsi pertama, TD tegak lurus BC. TD, kemudian BC. Nah, sekarang kita lihat BC itu kan ini. Oke, sekarang TD-nya yang ini. Bagaimana kita tahu dia itu tegak lurus? BC-nya kita geser ya. BC-nya kita geser menjadi sejajar dengan AB. Nah, kalau kita perhatikan TDA itu tegak lurus. Jadi kalau kita tampak dari sisi segitiga, kita lihat, kita buat segitiganya, kan bentuknya gini jadinya. Nah, ini T, ini D, ini A. Sedangkan D dengan A ini sejajar dengan BC, jadi BC-nya coba kita proyeksikan, jadi ini terlihat tegak lurus. Ini betul ya. Begitu juga TA dengan BD. Kalau kita lihat BD, kita ambil tarik garis saja ya ini. Berarti sama dengan ini. Otomatis kita kalau kita gambarkan ini adalah T, ini A. Maka garisnya gini. Garis BC-nya. Nah, ini B. Nah, ini kebalik ya. Ini D, ini B. Nah, gitu. Otomatis ini tegak lurus juga. Sekarang TB tegak lurus CD. TB tegak lurus CD. Berarti kita sama saja dengan menggambarkan ini T, ini B, dan ini A. Nah,
Ini tegak lurus juga. DC-nya kan sejajar dengan AB ya. Ini betul juga nih. Oke, sekarang TB, karena masih satu bidang. Kenapa bisa digeser? Karena masih dalam satu bidang ABCD ya. Jadi garis DC, BC, BD, BA, AD, DC itu dalam satu bidang. Oke, sekarang TB dengan AD. TB dengan AD. Kalau kita lihat TB dengan AD, kita gambarkan. Ini TB. Nah, ini AD. AD-nya sama dengan BC ya. Jadi kalau kita tarik garis, ini tidak tegak lurus. Ini yang saya beri tanda biru. Ini tidak siku-siku. Oke. Tidak siku-siku. Jadi tidak tegak lurus. Berarti hanya 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah A. Nomor 3, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A 8 cm. Jarak titik H dan garis AC adalah, kita gambarkan dulu kubusnya. Nah, di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kemudian kalau kita lihat rusuknya 8 cm, kita cari dulu titik H. Oke, titik H. Kemudian garis AC. Nah, yang ditanyakan jaraknya. Berarti kita buat dulu saja segitiganya. Nah, ini. Kalau kita perhatikan, AC, CH, dan HA ini sebenarnya adalah diagonal sisi. Berarti panjangnya sama. Kita buat segitiganya. Segitiga sama sisi. Nah, ini A, ini C, ini H. Tarik garis. Nah, ini karena panjang diagonal sisi, sisinya adalah 8, ini 8, berarti ini 8 akar 2 ya. Ini 8 akar 2, ini 8 akar 2, dan ini kalau kita sebut H aksen, berarti panjang dari sini ke sini 4 akar 2, ini juga 4 akar 2. Kenapa? Karena setengahnya ya. Sehingga kita bisa lebih mudah menyederhanakan segitiganya. Nah, ini H, ini H aksen, ini C. Berarti ini 4 akar 2, ini 8 akar 2. Yang ditanyakan adalah HA. Kita sebut X saja deh. Berarti X ini sama dengan akar dari 8 akar 2 kuadrat dikurangi 4 akar 2 kuadrat. Seperti itu ya. Berarti X-nya ini akar dari 8 kuadrat itu 64 ya. 64 kali 2, 128 dikurangi 4 akar 2. 4 kuadrat itu 16. Dikali 2 berarti 32. Berarti X-nya ini 128 dikurangi 32, yaitu akar dari 96. Nah, gitu ya. 9 akar 6 ini berarti atau sama dengan akar dari 16 kali 6. Berarti X-nya adalah 4 akar 6 cm, yaitu jawabannya adalah C. Nomor 4, jarak antara titik C dengan bidang BDG dalam kubus ABCDEFGH yang panjang rusuknya 6 adalah, kita gambarkan lagi kubusnya. Oke, sekarang panjang rusuknya 6 ya. Ditanyakan jarak antara titik C, kita lihat C, dengan BDG. BDG. Nah, ini. Oke. Berarti kita lihat bahwa jarak
C-nya ini adalah ada ke satu titik di sini atau ke salah satu ini ya. Nah, titik. Nah, titik beratnya. Titik beratnya. Perlu kita pahami bahwa dari situ kita lihat ada beberapa segitiga yang harus kita tinjau. Pertama, kita lihat segitiga BDG dulu sehingga kita tahu titik beratnya. Kemudian terhadap titik berat ke jarak C-nya. Oke, kita lihat ya. Sekarang kita buat segitiga BDG dulu. Ini B, ini D, ini G. Kalau kita amati, BDG, sisi BG, BGD, dan DB ini adalah diagonal sisi. Kalau diagonal sisi berarti 6 akar 2 ya. 6 akar 2, rusuknya 6. 6 akar 2. Ini juga 6 akar 2. Berarti kita cari dulu titik beratnya. Nah, ini tingginya dulu deh. Berarti kita langsung saja kita sebut G aksen deh. Nah, G aksen ini G aksen sama dengan akar dari 6 akar 2 kuadrat dikurangi dengan setengah dari DB, yaitu 3 akar 2 dikuadratkan. Berarti GG aksennya ini sama dengan 6 akar 2 itu kan 36 kali 2. Berarti akar dari 36 kali 2. Gitu deh. 3 akar 2 dikuadrat berarti 9 kali 2. Berarti ini coba kita agak menggunakan cara yang berbeda. Karena sama-sama 2 berarti kita faktorkan. 36 dikurangi 9 kali 2 kan. 36 dikurangi 9 itu sama saja dengan 27. Jadi akar dari 27 kali 2. 27 itu 9 kali 3. Berarti baru kali 2. Dari sini kita bisa lebih mudah menghasilkan nilai akarnya. Berarti 9 kali akar 9 itu 3. Akar dari 3 kali 2 akar 6. Oke. Ini baru GG-nya ya. Sedangkan kita untuk mencari panjang titiknya, ini kan titik beratnya ada di O gitu. Ingat ini tuh sepertiga tingginya. Berarti GO itu berat 2/3 tingginya. Nah, kita lihat, kita buat segitiga dulu di sini untuk mengantisipasi. Ini adalah G aksen dan ini adalah O gitu ya. Dan ini adalah C. Kalau kita perhatikan jarak G aksen ke C itu sama dengan setengah sisi diagonal AC. Berarti kalian bayangkan dia itu setengah dari 6 akar 2, yaitu 3 akar 2. Kemudian jarak dari OG aksen. Nah, OG aksen ini kita cari dulu di sini. OG aksen itu sama dengan sepertiga tinggi. Sepertiga dari GG aksen. Jadi sepertiga dari 3 akar 6, yaitu akar 6 cm. Oke, kita masukkan di sini akar 6. Berarti kita dapat OC-nya nih. OC-nya adalah jarak titik C ke bidang ya, berarti kan ini jawabannya. Akar dari 3 akar 2 kuadrat dikurangi akar 6 dikuadratkan. Berarti dari sini 9 kali 2 gitu kan, kuadratin dikurangi 6. 18 dikurangi 6. Berarti ini OC-nya adalah 12 ya. Akar 12 itu 2 akar 3 cm. Jawabannya adalah E. Nomor 5. Perhatikan kubus di samping ya. Panjang sisi kubus adalah A. Jika titik P adalah titik potong garis EC. Coba kita lihat garis EC-nya saja dulu. EC, kita tarik garis. Nah, ini.
dan AG. Oke, kita lihat AG-nya. Kita tarik garis. Nah, ini titik potongnya. Kalau kita perhatikan EC dengan AG ini diagonal ruang ya. Maka jarak titik P ke garis FC. FC kita tarik di sini. Berarti kita tarik yang tegak lurusnya jelas ke sini ya. Nah, ini. Kalau kita perhatikan, ini kan sama saja dengan jarak yang seperti ini. Nah, ini sama saja dengan dari sini ke sini. Sama dengan, jadi jarak titik P ke FC ini sama dengan setengah dari rusuknya. Nah, ini jawabannya A. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita menyelesaikan 5 soal lagi di latihan ini. Simak kembali pembahasannya, pahami hingga kalian bisa menyelesaikan soal-soal latihan tanpa harus melihat catatan.